Di saat itu, Neni yang mendengar ajakan kekasihnya ini pada awalnya sempat ragu. Dia tahu bahwa keputusan ini sangat besar dan beresiko, apalagi dia masih kecil, tidak punya pekerjaan, dan bahkan tidak punya uang. Namun di saat itu Mahmudi mengatakan kalau itu hanyalah gertakan saja agar cinta mereka ke depannya tidak dihalang-halangi. Dalam artian, dia sengaja mengajak Neni untuk kabur agar orang tua Neni ketakutan dan akhirnya merestui hubungan mereka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2018. Bercerita tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran mendengar percakapan bahwa sang kekasih dan keluarganya tidak berniat menerima lamaran pernikahan dari laki-laki tersebut. Yang mana hal tersebut membuat sang laki-laki sangat sakit hati dan dia juga dengan brutalnya menghabisi nyawa anggota keluarga kekasihnya. Yang lebih gilanya lagi, setelah melakukan aksi keji tersebut, dia berniat ingin membakar rumah milik keluarga kekasihnya itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah, tepatnya di Desa Daung, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur, ada seorang wanita yang bernama Neni Agustin yang usianya baru saja menginjak 17 tahun. Dia hidup di rumah yang cukup sederhana bersama sang ibu yang bernama Sumiati serta neneknya dan juga ayahnya yang identitasnya tidak disebutkan. Neni ini adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Dia terkenal dengan senyumnya yang selalu menghiasi wajahnya setiap hari. Meski masih muda, Neni sudah memiliki seorang kekasih. Kekasihnya itu adalah seorang pemuda yang bernama Mahmudi yang usianya tidak jauh berbeda dengan Neni. Dan menurut Neni, Mahmudi adalah seorang pemuda yang tampan sesuai dengan tipenya. Tidak hanya karena ketampanannya, Mahmudi ini orangnya juga sangat romantis yang membuat Neni betah menjalin hubungan dengan Mahmudi. Namun sobat, kisah cinta keduanya tidak dijelaskan bagaimana semua itu bermula, dari mana mereka bertemu, dan bagaimana mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Namun yang jelas, hubungan mereka ini tidak mendapatkan restu dari orang tua si wanita, yaitu Neni. Ibu dan ayah Neni itu beranggapan bahwa Neni masih terlalu muda untuk terlibat di dalam hubungan asmara. Mereka tidak setuju kalau Neni ini punya pacar, apalagi kalau Neni berpacaran dengan Mahmudi yang umurnya juga masih sangat muda. Orang tuanya merasa khawatir hubungan mereka itu akan membawa lebih banyak masalah daripada kebahagiaan. Dan kedua orang tuanya tidak mau anak perempuan mereka tersandung ke dalam maksiat. Namun meskipun begitu, hubungan antara Neni dan Mahmudi cintanya begitu kuat hingga larangan dan nasihat dari kedua orang tua Neni tidak mampu memisahkan mereka. Mereka sering bertemu secara diam-diam, berbagi cerita, merencanakan untuk hidup bersama tanpa ada yang bisa memisahkan mereka. Dan Neni mempercayai setiap kata dari Mahmudi dan semakin hari cinta mereka pun semakin kuat. Namun kedua orang tua Neni juga semakin bertekad ingin memisahkan anaknya dengan Mahmudi. Tapi di saat itu Mahmudi tidak menyerah. Sampai-sampai Mahmudi ini berani mengajak Neni untuk kabur, meninggalkan kota kecil tersebut dan memulai hidup baru di tempat lain. Mahmudi yakin dengan melarikan diri atau kawin lari, mereka akan menemukan kebebasan dan bisa hidup bersama tanpa tekanan dari keluarga. Di saat itu, Neni yang mendengar ajakan kekasihnya ini pada awalnya sempat ragu.
Dia tahu bahwa keputusan ini sangat besar dan beresiko, apalagi dia masih kecil, tidak punya pekerjaan, dan bahkan tidak punya uang. Namun di saat itu Mahmudi mengatakan kalau itu hanyalah gertakan saja agar cinta mereka ke depannya tidak dihalang-halangi. Dalam artian, dia sengaja mengajak Neni untuk kabur agar orang tua Neni ketakutan dan akhirnya merestui hubungan mereka. Dan di saat itu, Neni yang ketika melihat mata Mahmudi yang penuh dengan keyakinan, hatinya pun menjadi luluh. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat, Neni pun setuju. Dan mereka pun akhirnya memilih untuk kabur atau pergi bersama. Lalu setelah Neni bersama Mahmudi kabur, di saat itulah kedua orang tua Neni mulai sadar bahwa anak mereka sudah tidak ada di rumah. Mereka langsung saja menghubungi Mahmudi, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya keluarga Neni mencoba menghubungi pihak keluarga Mahmudi. Di saat itu keluarga Mahmudi juga mengatakan kalau anak mereka tidak ada di rumah. Dan dari situlah kemudian orang tua Neni ini mulai mencurigai kalau mungkin saja anak mereka dibawa kabur oleh Mahmudi, kekasihnya. Dan karena merasa khawatir dengan anak perempuan mereka, akhirnya orang tua Neni ini berinisiatif melaporkan kehilangan anak mereka kepada pihak kepolisian. Pada saat itu mereka mengatakan kepada polisi bahwa anaknya yang bernama Neni itu masih di bawah umur. Dia hilang dibawa kabur oleh laki-laki. Lalu mendengar pengakuan dari kedua orang tua Neni, polisi pun langsung saja mengerahkan pasukan untuk mencari keberadaan Neni. Di saat polisi turun ke lapangan, tidak sulit bagi polisi untuk bisa mencari jejak Neni dan juga Mahmudi, yang mana di saat itu Neni bisa terlacak dari sinyal handphonenya. Lalu akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menemukan lokasi mereka. Di saat itu, pada awal mereka ditemukan, Mahmudi dan Neni sangat sulit untuk dibujuk dan diajak pulang. Namun setelah lama berpikir, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Di saat itu mereka sadar bahwa menghadapi masalah bersama dengan dukungan dari keluarga sepertinya lebih baik daripada mereka melarikan diri. Dan setelah berhasil dibujuk, polisi pun akhirnya membawa pulang kedua sejoli itu. Di dalam perjalanan pulang, ternyata mereka berdua sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemarahan dan kekecewaan orang tua mereka, terutama orang tua Neni. Namun di sisi lain, mereka juga berharap kalau orang tua Neni akan mengerti bahwa anaknya mencintai laki-laki yang dia pilih. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka pun tiba di rumah. Mereka berdua pertama kali tiba di rumah Neni. Di saat itu, kedua orang tua Neni memang sudah menunggu dengan amarah dan penuh kegelisahan. Lalu, kedua orang tuanya ini pun bertemu dengan Neni dan Mahmudi. Tidak lama kemudian, Neni dan Mahmudi mencoba untuk menjelaskan secara perlahan, memberikan pengertian kepada kedua orang tua Neni. Dan setelah mendengar penjelasan mereka berdua, orang tua Neni pun di saat itu mulai mengerti. Pada saat itu, pikiran kedua orang tua Neni terhadap anaknya sudah melebar kemana-mana. Mereka khawatir ketika anak mereka itu dibawa kabur, Neni ini sudah tidak perawan lagi. Atau bisa dikatakan, pikiran orang tua Neni adalah selama Neni bersama Mahmudi, kemungkinan besar anak mereka itu sudah disetubuhi oleh Mahmudi. Dan kedua orang tuanya yang cemas ini secara spontan langsung menanyakan hal tersebut dengan frontal kepada anaknya. Namun di saat itu, entah apa jawaban Neni. Yang jelas pertanyaan itu justru ditimpali oleh Mahmudi. Mahmudi mengatakan kalau dia bertekad ingin mempertanggungjawabkan aksinya yang telah membawa kabur Neni. Di saat itu, Mahmudi berkata kurang lebih seperti ini. "Pak, Bu, aku tahu dan aku ngerti jika kalian sangat khawatir. Oleh karena itu, aku mau bertanggung jawab untuk menikahi Neni," ucap Mahmudi kurang lebih seperti itu. Pada saat mendengar ucapan dari Mahmudi, kedua orang tua Neni langsung mengerutkan dahi. Mereka pun berkata, "Kamu sebaiknya mikir-mikir dulu, jangan langsung berucap. Kami juga nggak bisa langsung menjawab, kita harus berdiskusi terlebih dahulu," ucap orang tua Neni. Tidak langsung menerima begitu saja antara keluarga Neni dan juga Mahmudi. Kedua pihak itu mencoba berdiskusi dan dua keluarga tersebut kemudian mencoba untuk memediasi. Entah apa hasilnya
dan entah menyetujui hal tersebut atau tidak. Namun yang jelas, dengan dilakukannya mediasi itu, Neni dan Mahmudi menganggap masalah tersebut sudah selesai dan hubungan mereka bisa direstui. Namun, sayangnya itu semua tidak seperti yang mereka pikirkan. Meskipun permasalahan tersebut sudah usai, persoalan mereka kabur juga sudah dijelaskan, malah dari pihak keluarga Neni ternyata jadi tidak suka kepada Mahmudi serta keluarga Mahmudi. Di saat itu, kedua orang tua Neni ini malah mengatakan kepada Neni untuk segera menjauhi Mahmudi. Bahkan tidak cuma itu, ternyata orang tua Neni secara diam-diam masih melanjutkan permasalahan Neni yang dibawa kabur. Bahkan mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk kasus tersebut dilanjutkan tanpa sepengetahuan keluarga Mahmudi. Pada saat itu, Mahmudi yang tidak tahu, dia yang tahunya kalau orang tua Neni sudah menyetujui hubungan mereka dan memaafkan dia. Oleh karena itu, pada tanggal 27 September tahun 2017, ketika Mahmudi telah memantapkan diri untuk menikahi Neni, Mahmudi pun mencoba untuk datang ke rumah Neni untuk kelengkapan surat administrasi pernikahan. Dan di saat itu, keluarga Neni tiba-tiba menolaknya. Keinginan Mahmudi yang ingin menikahi kekasihnya Neni akhirnya pupus. Orang tua Neni mengatakan kalau mereka tidak menyetujui hubungan Neni dan Mahmudi, dan sebaiknya Mahmudi diminta untuk segera menjauhi Neni. Pada saat itu, orang tua Neni mengatakan kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kamu gak perlu repot-repot bawa semua berkas ini kemari. Kamu sebaiknya memikirkan kembali jika kamu mau menikahi anak kami. Bukannya apa-apa, umur Neni masih kecil. Kamu juga masih belum cukup umur. Menikah itu ibadah yang paling panjang, tidak bisa buru-buru. Kalian berdua ini masih belum matang. Jadi kami belum bisa merestui hubungan kalian. Apalagi hubungan yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Begitulah ucap dari orang tua Nani. Pada saat itu, Mahmudi merasa dipermainkan. Dia sebelumnya merasa seolah diberi harapan. Namun ketika dia sudah serius, malah harapannya tersebut justru dipatahkan. Awalnya, Mahmudi ini mencoba untuk menerima semua ini. Dia mencoba untuk hibernasi dan sadar diri. Namun, ketika keluarga Neni mengatakan kalau mereka sedang memproses kasus tempo hari, di saat itulah emosi Mahmudi pun memuncak. Padahal di saat itu Mahmudi sudah mencoba untuk ikhlas. Tapi justru sikap yang diambil oleh keluarga Neni membuat dia menjadi emosi dan tidak terima dengan hal itu. Mahmudi di saat itu mulai murka dan langsung mengeluarkan kata-kata makian kasar. Tidak puas dengan kata-kata kasar tersebut, selanjutnya Mahmudi dengan lancang pergi ke dapur rumah. Di saat itu dia mencari benda tajam yang bisa dia gunakan dan dia melihat adanya sebilah golok di sana. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menuju ke ruang tamu di mana tempat Neni berada. Dan tanpa ragu, dia langsung saja menebaskan golok tersebut ke tubuh Neni. Dan golok tersebut membuat sayatan menganga yang sangat besar di beberapa bagian tubuh Neni hingga berkali-kali. Dan Neni yang kaget seketika rubuh dengan bersimbah cairan merah. Cairan merah yang keluar dari tubuh Neni sangat banyak, yang mana hal tersebut membanjiri seisi ruangan tamu. Dan karena kehabisan banyak cairan merah, akhirnya Neni pun tewas seketika. Pada saat yang bersamaan, anggota keluarga Neni yang juga ikut menyaksikan mencoba untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Mahmudi. Mereka sambil berteriak minta tolong mencoba melerai Mahmudi yang masih menggenggam golok. Namun di saat itu mereka tidak bisa menghentikan aksi Mahmudi ini. Di tengah-tengah teriakan mereka, kemudian Mahmudi mencoba menyerang keluarga dari Neni. Dan teriakan keluarga Neni ini ternyata mengundang perhatian warga. Mahmudi yang di saat itu masih mencoba melakukan penyerangan kepada anggota keluarga Neni dengan membabi buta mengayunkan goloknya. Dan entah siapa yang pertama dia bacok di saat itu. Namun yang jelas dia berhasil menebas bagian tubuh ibu Neni, nenek dari Neni, dan seorang tetangga yang bernama Pawiro Sikas yang kebetulan di saat itu berada di lokasi. Tetangganya yang bernama Pawiro tersebut adalah seorang kakek-kakek tua yang sudah berumur 75 tahun. Dia datang ke sana karena mendengar suara keributan dan mencoba untuk menghentikan keributan tersebut. Dan di saat itu, semua korban yang terkena tebasan parang dibacok dengan cara yang sama, yaitu dengan tebasan golok yang membabi buta ke arah bagian tubuh secara asal-asalan.
Pada saat itu, anggota keluarga Neni tidak seketika tewas. Mereka semua mengalami luka menganga yang sangat serius dan tubuh mereka berlumuran cairan merah. Semua orang yang ada di dalam rumah tersebut terkulai lemas karena menerima penganiayaan kejam itu. Namun, di saat itu Mahmudi masih belum merasa puas. Dia tidak menghentikan aksinya dan dia sama sekali tidak takut akan datangnya warga. Dan dia malah berniat untuk membakar rumah Neni. Pada saat itu, dia sempat berlari keluar rumah dan dia menyalakan korek yang sedari tadi dia bawa di dalam kantongnya. Namun, aksinya tersebut untungnya segera dihentikan oleh warga. Lalu, karena mulai dikerumuni oleh warga, Mahmudi pun panik. Dia merasa takut dan kemudian berusaha untuk kabur lalu berlari bersembunyi di dalam hutan. Sementara itu, warga yang sudah memergoki dia kemudian mencoba untuk mengejar. Lalu sebagian lainnya berusaha untuk menolong keluarga Neni. Pada saat warga masuk ke dalam rumah Neni, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Semua orang sudah terkapar di sana, bersimbah cairan merah dengan kondisi tubuh tersayat-sayat. Melihat pemandangan tersebut, semua warga mulai berkerumunan dan masuk ke dalam rumah. Mereka berusaha untuk menolong keluarga Neni serta Neni yang sudah tidak bernyawa. Dan pada saat itu, di antara banyaknya warga, ada yang berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan ada juga yang menghubungi pihak rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulans demi membawa para korban. Tidak lama kemudian, pihak rumah sakit datang terlebih dahulu. Pihak rumah sakit langsung mengevakuasi para korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat demi penanganan lebih lanjut. Namun sementara itu, pihak kepolisian yang tiba setelahnya langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang bernama Mahmudi. Pada saat itu semua orang ikut membantu mencari keberadaan Mahmudi. Para warga bekerja sama dengan sangat keras untuk menangkap Mahmudi yang sudah lari ke dalam hutan. Lalu di sisi lain, Mahmudi yang berhasil bersembunyi di dalam hutan dan seharian menghilang di sana ternyata mulai merasa kelaparan. Di saat itu, di tengah-tengah kepanikan dengan kondisi tubuh yang masih berlumuran cairan merah, Mahmudi yang kelaparan akhirnya kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam hutan. Di saat itu dia berniat ingin mencari warung makan. Dia sudah berjalan ke dalam hutan dan keluar dari hutan lalu melanjutkan perjalanan cukup jauh. Hingga pada akhirnya dia tiba di daerah Dusun Gegar, Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo. Dia di sana menemukan sebuah warung makan dan langsung menyantap makanan di warung tersebut. Pada saat itu, beberapa warga merasa curiga dengan sosok Mahmudi ini. Mereka memperhatikan Mahmudi dengan seksama. Lalu, warga yang merasa curiga karena tubuh Mahmudi benar-benar acak-acakan dan juga berlumuran cairan merah. Lalu, warga berinisiatif mencari tahu siapa orang ini. Lalu, salah satu dari warga tersebut memberitahu bahwa baru saja terjadi aksi penjagalan atau pembacokan di desa sebelah, yang mana hal itu akhirnya membuat warga mencoba melaporkan temuan mereka kepada pihak warga dusun sebelah agar Mahmudi tidak kabur lagi. Lalu setelah itu, pihak kepolisian juga dihubungi oleh warga. Selang beberapa menit kemudian, polisi pun datang ke warung makan tersebut dan Mahmudi langsung diringkus oleh pihak kepolisian di tengah-tengah dia menyantap makanan tersebut. Mahmudi ditangkap dengan kondisi sangat pasrah tanpa adanya perlawanan. Pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut, Mahmudi mengaku kalap. Dia hilaf sudah menghabisi kekasihnya serta keluarga kekasihnya karena merasa kesal lamarannya ditolak dan dia akan dikasuskan. Padahal dia mengaku sebagai seorang laki-laki, dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan kepada korban. Dia berkata, "Saya udah mau bertanggung jawab, kenapa terus diulur-ulur?" kata Mahmudi. Dan atas perbuatannya tersebut, Mahmudi pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan sementara itu, keluarga dari Neni mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Mereka di saat itu menangis jadi-jadinya memikirkan nasib keluarga mereka yang mana anaknya sudah tewas di tangan Mahmudi. Setelah para keluarga mendapatkan perawatan, akhirnya mereka dipulangkan, berikut juga dengan jasad dari Neni yang akhirnya dipulangkan kepada keluarga lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum terdekat di wilayah mereka tinggal. Itu dia sobat,
Kisah dari Mahmudi, cinta ditolak, Golok bertindak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?